kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Lanjut aja dulu ya guys. Cus. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perlawanan banteng. Terus kita lihat materinya. Jelaskan dulu ya. Najwa Budi Adia Meka, Ibu Rizky Anado, Hadir Bu. Natasha Putri. Hadir Bu. Nah, kita hari ini membahas tentang materi perlawanan banteng. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi, apakah ada yang tahu bagaimana proses terjadinya perlawanan banteng? Ayo. Ya, silakan. Proses perlawanan banteng dimulai dari perlawanan rakyat Banteng terhadap VOC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Pangeran Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Tahun 1659, perlawanan rakyat Banteng mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Lalu pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya bernama Sultan Haji, sehingga terjadinya perselisihan antara ayah dan anak. Sultan Haji dibantu oleh VOC ketika mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantahan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan Kompeni. Jadi perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banteng terhadap VOC dapat dipadamkan. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banteng terhadap Sultan Haji yang menjadi raja menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji seorang-orang terhadap rakyat sendiri, perlawanan rakyat Banteng ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banteng dan Sumatera Selatan. Skuy lanjut. Yang dimaksud dengan perlawanan banteng itu adalah perlawanan rakyat Banteng terhadap Belanda yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selain Sultan Ageng Tirtayasa, ada dua pemeran tokoh yang paling penting terhadap perlawanan Banteng. Apakah ada yang tahu siapa pemeran tokoh tersebut? Ibu, Ya, silakan berdiri. yang pertama Syafarudin Prawira Negara dan Brigjen Hasyampun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlawanan banteng ini bisa terjadi. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah apakah ada yang bisa menjelaskan ketujuh faktor tersebut? Jadi faktor yang pertama itu kan ada politik divide et impera. Jadi politik divide et impera itu merupakan kombinasi strategi orang Belanda dalam hal politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Jadi secara rincinya politik divide et impera itu adalah politik yang melibatkan seperti kayak adu domba gitu. Faktor yang kedua itu adalah VOC sering melakukan blokade yang merugikan Banten. Jadi maksud dari merugikan itu seperti dia kayak mau menguasai wilayah-wilayah di Banten,
meleceh-lecehkan orang-orang Banten dan ingin merugikan pihak-pihak dari orang-orang Banten tersebut. Faktor yang ketiga ada pada saat kerajaan Sultan Agen Tirtayasa karena tidak satu ideologi dengan VOC, maraknya terjadi perperangan yang dilakukan melawan VOC atau komponi Belanda, baik di darat dan baik pun juga di laut. Faktor yang keempat adalah orang-orang Banten merasa harga diri mereka dilecehkan karena mereka adalah penganut Islam kuat dan selalu memiliki semangat untuk menegakkan keadilan. Rakyat Banten menganggap orang-orang Belanda adalah orang-orang yang akan merusak tatanan kehidupan di tanah Banten. Faktor yang terakhir yaitu dilakukan sejak tahun 1619 oleh kerajaan Banten saat VOC berusaha hendak merebut bandar Pelabuhan Merak, yang membuat orang-orang Banten sangat marah dan menaruh dendam terhadap VOC karena ingin sekali merebut Pelabuhan Merak dari orang-orang Banten. Berikut penjelasan yang lebih singkat. お前はもう死んでいる。Ini cuplikan dampak dari perlawanan Banten. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dampak-dampak dari terjadinya perlawanan Banten tersebut. Ada 3 dampak perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama adalah Pelabuhan Merak yang tadinya ramai menjadi sepi. Yang kedua adalah hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Yang ketiga adalah kekalahan dan pantang menyerah yang harus diteladani dalam melawan penjajah. Sekian. Sekian dari video yang kami tampilkan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.